Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imrata Tluwarda dengan NIM 221105030058 untuk pemenuhan tugas peradaban Islam dan Islam Nusantara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar tokoh-tokoh penggagas metode Islam Nusantara. Yang pertama yaitu konsep dasar Islam Nusantara. Dilihat dari sejarah munculnya istilah Islam Nusantara, sebenarnya merupakan perwujudan nilai-nilai yang Islam yang telah berkulturasi dengan budaya-budaya lokal, yaitu budaya Nusantara. Islam Nusantara terdiri dari dua kata, yaitu Islam dan Nusantara. Islam berarti penyerahan, kepatuhan, ketundukan, dan perdamaian, sedangkan Nusantara adalah istilah yang menggambarkan wilayah kepulauan Indonesia dari Sumatera hingga Papua. Islam Nusantara adalah ajaran Islam, ajaran agama yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis yang dipraktekkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW yang diikuti oleh penduduk asli Nusantara atau juga orang-orang yang bertempat tinggal di dalamnya. Islam Nusantara adalah cara memahami dan menjelaskan ajaran Islam yang dilakukan oleh bangsa Nusantara sehingga menjadi sistem nilai tradisi budaya Islam yang khas untuk Nusantara tersebut. Dalam menyebarkan Islam di Nusantara memerlukan beberapa strategi yang digunakan untuk menyebarkan ajaran Islam tersebut. Strategi yang dilakukan para tokoh untuk menyebarkan Islam di Nusantara, yang pertama ada perdagangan, dakwah, pernikahan, pendidikan, dan kultural. Yang pertama yaitu perdagangan. Melalui jalur perdagangan, awalnya Islam merupakan komunitas kecil yang kurang berinteraksi antar pedagang Muslim dari berbagai negeri, misalnya seperti Arab, Persia, anak benua India, Melayu, dan Cina, yang berlangsung lama membuat komunitas Islam semakin berwibawa dan pada akhirnya membentuk masyarakat yang Muslim. Jalur kedua yaitu jalur dakwah. Melalui jalur dakwah ini dilakukan oleh para mubalik yang merangkap tugas menjadi pedagang. Proses dakwah tersebut pada mulanya dilakukan secara individual. Mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban syariah Islam dengan memperhatikan kebersihan dan pergaulan mereka untuk menampakkan sikap yang sederhana. Yang ketiga yaitu penyebaran Islam melalui pernikahan. Melalui jalur pernikahan antara pedagang Muslim mubalik dengan anak-anak bangsa Nusantara. Misalnya Raden Rahmat Sunan Ampel dengan Nyai Manila. Penyebaran agama Islam dengan saluran ini berjalan lancar mengingat adanya keluarga Muslim yang menghasilkan keturunan-keturunan Muslim dan mengundang ketertarikan penduduk lain untuk memeluk agama Islam. Selanjutnya, yang keempat yaitu strategi penyebaran Islam melalui pendidikan. Melalui jalur pendidikan ini, setelah kedudukan para pedagang mantap, mereka menguasai kekuatan ekonomi di bandar seperti Gresik. Pusat-pusat perekonomian itu berkembang menjadi pusat pendidikan dan penyebaran Islam. Pusat-pusat pendidikan dan dakwah Islam di Kerajaan Samudra Pasai berperan sebagai pusat dakwah pertama yang didatangi pelajar-pelajar dan mengirim mubalik lokal. Di antaranya mengirim Maulana Malik Ibrahim ke Jawa. Para tokoh menyelenggarakan pendidikan melalui pondok pesantren. Yang selanjutnya yaitu melalui kultural. Melalui jalur kultural selanjutnya yaitu melalui jalur kultural. Melalui jalur ini awal mulanya kegiatan Islam
selalu menghadap benturan dengan tradisi-tradisi Jawa yang banyak dipengaruhi oleh Hindu-Buddha. Penyebaran Islam melalui seni budaya dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti seni bangunan, seni pahat atau ukir, tari, musik, dan sastra melalui seni yang paling terkenal dalam pertunjukan yaitu wayang kulit. Selanjutnya yaitu tokoh-tokoh penggagas metode Islam di Nusantara. Perkembangan Islam di Nusantara tidak lepas juga dengan dukungan para tokoh-tokoh penggagas pemikiran Islam. Yang pertama yaitu tokoh Islam di Nusantara. Penyebaran Islam yang pertama yaitu tokoh Islam di Sumatera. Penyebaran Islam di Sumatera berita awal abad ke-17 Masehi. Ada kerajaan Islam yang tumbuh sejak 2 abad sebelum, yaitu Kesultanan Samudra Pasai. Letak kerajaan Samudra Pasai ini kurang lebih dari 15 km di sebelah timur Nanggroe Aceh dan tumbuh diperkirakan antara 1270 dan 1275 atau pada pertengahan abad ke-8. Sultan pertamanya yang bernama Malikus Saleh adalah pada masa pemerintahannya, Samudra Pasai telah memiliki kontribusi yang besar dalam pengembangan dan penyebaran Islam di tanah air. Selanjutnya yaitu tokoh-tokoh Islam di Jawa. Kehadiran dan proses penyebaran Islam di pesisir utara Pulau Jawa dapat dibuktikan dengan berdasarkan adanya arkeologis dan sumber-sumber abad hikayat serta legenda proses Islami yang terjadi di beberapa kota pesisir utara Jawa dari bagian timur sampai ke barat. Lambat laun menyebabkan munculnya kerajaan-kerajaan Islam seperti Kesultanan Demak, Cirebon, Banten, Padang, dan Kesultanan Mataram. Yang pertama yaitu Kesultanan Demak. Kesultanan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang berdiri sejak abad ke-17. Setelah runtuhnya ibu kota kerajaan Majapahit di Trowulan oleh Wangsa Cirindra dari kerajaan Kediri pada tahun 1474, kesultanan ini dipimpin oleh Raden Fatah. Setelah Raden Fatah, Raja Demak kedua adalah Pangeran Sabang Lor. Lalu dilanjutkan oleh raja ketiga yaitu Sultan Trenggono. Dengan takluknya wilayah-wilayah di Jawa ini, Kesultanan Demak, penyebaran Islam tentu menjadi semakin masif dan pesat hingga ke pelosok-pelosok, sehingga catatan bahwa Raja Demak terkenal sebagai pelindung agama dan bergandeng erat dengan kaum ulama terutama Wali Songo. Lalu selanjutnya itu Syekh Maulana Malik Ibrahim. Di kalangan para wali, Syekh Maulana Malik Ibrahim merupakan tokoh yang dianggap paling senior dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Daerah pertama yang dituju oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim saat mendarat di Jawa yaitu Desa Sembalo dengan mendirikan masjid pertamanya di Desa Pasudian, Manyar yang mulai menyiarkan agama Islam. Mulai aktivitasnya ialah berdagang di Desa Rumo. Setelah dakwanya berhasil di Sembalo, Maulana Malik Ibrahim kemudian pindah ke Gresik di pinggiran kota Gresik dan bernama Desa Gapuro. Syekh Maulana Malik Ibrahim mendirikan pesantren untuk mendidik para muridnya memimpin umat dan menyebar agama Islam di masa yang akan datang seperti untuk mengganti dirinya. Selanjutnya yaitu Sunan Ampel atau bisa disebut dengan Raden Rahmat. Merupakan tokoh tertua Wali Songo pengganti ayahnya yaitu Syekh Ibrahim Samarkandi. Ia berperan besar dalam pengembangan dakwah Islam di Jawa
dan tempat lain di Nusantara tentunya. Melalui pesantren, Sunan Ampel mendidik kader-kadernya penggerak dakwah Islam seperti Sunan Giri, Raden Fatah, Raden Kusen, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat. Sunan Ampel lahir sekitar tahun 1401 Masehi. Nama lain Sunan Ampel sendiri adalah Raden Rahmat. Ia merupakan putra keturunan Raja Campa. Raden Rahmat menikah dengan Nyai Ageng Manila, putri Adipati Tuban, Wilwatikta Arya Teja. Selanjutnya yaitu ada Sunan Bonang, memiliki nama lain yaitu Maulana Mahdun Ibrahim. Beliau lahir di Bonang, Tuban pada tahun 1465 Masehi. Sunan Bonang merupakan putra keempat Sunan Ampel dari hasil pernikahannya dengan Chandrawati. Sunan Bonang dikenal sebagai tokoh Wali Songo yang ulung dan dalam berdakwah dan menguasai ilmu fikih, usuluddin, tasawuf, seni sastra, arsitektur, dan berbagai ilmu kesaktian dan kedigdayaan. Dakwah awal yang dilakukan Sunan Bonang di daerah Kediri yang menjadi pusat ajaran Bhairawa Tantra dengan membangun masjid di Singkal yang terletak di sebelah barat Kediri. Dalam melaksanakan dakwahnya, Sunan Bonang menggunakan alat kesenian berupa gamelan bonang yang dipukul dengan kayu. Selanjutnya yaitu ada Sunan Derajat atau Raden Kasim. Nama lain dari Sunan Derajat adalah Raden Kasim atau Syarifuddin. Sunan Derajat merupakan putra dari Sunan Ampel hasil pernikahannya dengan Chandrawati alias Nyi Gede Manila. Dikisahkan bahwa sejak berusia muda, Sunan Derajat telah diperintahkan oleh ayahnya untuk menyebarkan agama Islam di pesisir Gresik. Dikisahkan bahwa ketika beliau hendak menuju Gresik, kapal yang ditumbanginya ternyata terkena ombak dan terdampar di sebuah tempat yang bernama Kampung Jelak, Banjarwati. Raden Kasim kemudian menetap di Jelak dan menikah dengan Kemuning. Di Jelak, Raden Kasim mendirikan pondok pesantren sebagai tempat belajar ilmu agama ratusan penduduk. Selanjutnya yaitu Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq. Sunan Kudus adalah putra Sunan Ngundung. Sunan Kudus dikenal sebagai tokoh Wali Songo yang tegas dalam menegakkan syariat. Namun, seperti wali yang lain, Sunan Kudus dalam berdakwah berusaha mendekati masyarakat untuk menyelami serta memahami kebutuhan apa yang diharapkan masyarakat. Itu sebabnya Sunan Kudus dalam dakwahnya mengajarkan penyempurnaan alat-alat pertukangan, kerajinan emas, pandai besi, dan membuat keris pustaka dan mengajarkan hukum-hukum agama yang tegas. Selanjutnya yaitu ada Sunan Giri atau Raden Paku. Nama lain Sunan Giri ini merupakan Raden Paku atau Maulana Ainul Yakin. Ayahnya bernama Maulana Ishak yang berasal dari Pasai, serta ibunya bernama Sekardadu. Ia adalah tokoh Wali Songo yang berkedudukan sebagai raja sekaligus guru suci. Ia memiliki peran penting dalam mengembangkan dakwah Islam di Nusantara dengan memanfaatkan kekuasaan dan jalur perniagaan. Ketika dewasa, beliau berguru dengan Sunan Ampel, dan oleh Sunan Ampel beliau diberi gelar Raden Paku. Sunan Giri mengikuti jejak ayahnya, Syekh Awalul Islam atau Maulana Ishak menjadi seorang mubaligh. Selanjutnya yaitu ada Sunan Kalijaga atau Raden Sahid. Sunan Kalijaga adalah putra dari Tumenggung Wilaktikta, Bupati Tuban. Sunan Kalijaga dikenal sebagai tokoh Wali Songo yang mengembangkan dakwah Islam melalui seni dan budaya. Sunan Kalijaga termasyhur sebagai juru dakwah yang tidak saja piawai dalam
mendalang, melainkan dikenal pula sebagai pencipta bentuk-bentuk wayang dan lakon-lakon carangan yang dimasuki ajaran Islam. Melalui pertunjukan wayang, Sunan Kalijaga mengajarkan tasawuf kepada masyarakat. Lalu ada Sunan Giri. Lalu ada yang terakhir yaitu Sunan Muria. Sunan Muria merupakan putra Sunan Kalijaga. Sunan Muria merupakan tokoh wali Songo yang paling muda usianya. Sebagaimana Sunan Kalijaga, Sunan Muria berdakwah melalui jalur budaya. Sunan Muria dikenal sangat piawai menciptakan berbagai macam jenis tembang cilik, jenis sinom, dan kinanti yang berisi nasihat-nasihat serta ajaran tauhid. Dan yang terakhir yaitu Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati berasal dari Persia dan Arab. Di sana beliau kurang lebih dari 3 tahun. Sunan Gunung Jati datang kembali ke tanah airnya dan pergi ke Pulau Jawa. Kedatangannya disambut baik oleh kerajaan Islam Demak yang saat itu mencapai puncaknya berada di bawah pemerintahan Raden Trenggono. Ketika datang ke Pulau Jawa, beliau berdakwah di daerah Jawa bagian barat. Berkat dakwahnya, banyak rakyat Jawa Barat yang memeluk agama Islam. Sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.